Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali pada pembahasan kali ini, yaitu tentang mail merge. Jadi mail merge ini adalah pembuatan dokumen secara massal, ya. Jadi di dalam Microsoft Word ada fitur yang namanya mail merge, dan nanti kita akan membuat datanya dengan menggunakan rules, ya. Jadi di dalam mail merge itu ada juga rules yang berisi tentang fungsi atau formula, logika if itu bisa digunakan, dan nanti juga kita akan collaborate dengan fungsi yang formula yang ada di Microsoft Word dalam memasukkan fungsi logika nantinya pada tabel, atau ada fungsi perhitungan, ada fungsi penjumlahan. Nanti kita akan buat. Jadi nanti contoh kasusnya di sini akan kita angkat adalah perhitungan nilai akhir mahasiswa dalam suatu mata kuliah. Jadi sekali lagi, mail merge ini adalah bisa kita gunakan untuk pembuatan dokumen secara massal. Nah, mail merge ini seperti sebelumnya sudah disampaikan bahwa mail merge adalah fitur yang digunakan dalam Microsoft Word untuk membuat dokumen secara massal. Yang mana itu dokumen yang dapat dibuat secara massal seperti surat penyampaian, undangan, label, atau amplop, yang nantinya data-data tersebut itu disimpan di dalam suatu database. Jadi ada database-nya. Database dalam mail merge ini bisa kita jadi ada di sini adalah mail merge. Jadi dalam mail merge ini datanya bisa disimpan dalam daftar tabel. Dari daftar tabel ini bisa tersimpan di dalam Microsoft Word juga. Jadi nanti kita akan kaitkan dengan suratnya atau labelnya yang akan kita buat di dalam Microsoft Word. Selain dalam bentuk tabel yang tersimpan dalam Microsoft Word, bisa juga kita simpan datanya dalam Microsoft Access atau Microsoft Excel. Tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu satu saja dulu, yaitu tentang database yang tersimpan di dalam daftar tabel di dalam Microsoft Word, yang tersimpan dalam file Microsoft Word. Oke, kita langsung saja praktekkan. Jadi pertama, kita harus pastikan bahwa kita sudah mempunyai data, ya. Ada data seperti ini, data master atau data induk seperti ini. Misalnya kita dalam contoh kasus ini kita akan membuat daftar penyampaian daftar nilai mata kuliah kepada mahasiswa. Berikut nilai kehadirannya berapa, nilai tugas, nilai meet, dan seterusnya. Dan untuk perhitungan nilai akhirnya nanti kita akan menggunakan formula dalam Microsoft Word dan rules yang ada di dalam mail merge, ya, dalam mail merge. Nah, sebelumnya kita robah dulu, ya, ini salah ketik. Oke. Ya, selanjutnya sekali lagi dipastikan bahwa kita sudah punya data tabel, data master, ya, data induk yang sudah kita simpan di dalam bentuk Word, ya, di dalam bentuknya dokumen. Jadi bukan Excel, bukan Access, ya. Jadi bentuk Microsoft Word, jadi tabelnya sudah ada, sudah kita buat. Di sini ada file-filenya, jadi pastikan filenya itu seperti ini. Jadi filenya ada NIM, nama, program studi, nilai kehadiran, nilai tugas, nilai meet, dan nilai final. Nah, jika sudah kita buat data masternya, kita bisa tutup saja, kita close. Nah, yang kedua yang mesti kita siapkan adalah suratnya. Jadi surat penyampaian di sini yang contoh kasusnya sudah dibuat seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini surat penyampaiannya yang akan disampaikan. Jadi informasi ini akan disampaikan kepada seluruh
peserta, seluruh mahasiswa yang mengikuti program mata kuliah ini. Misalnya mata kuliahnya adalah program aplikasi perkantoran. Nah, nilai dari nilai kehadiran dan seterusnya itu akan disampaikan kepada setiap mahasiswa. Ya, misalnya mahasiswanya ada ratusan, ya berarti kita akan membuat ratusan lembar seperti ini. Tapi di dalam, kalau kita menggunakan Mailmerge, berarti cuma satu lembar tok saja di dalam file itu. Jadi satu lembar tok saja, bukan berarti data kedua kita copy paste ke lembar kedua dan seterusnya, atau data ketiga copy paste lagi baru diedit dan seperti itu. Jadi di Mailmerge inilah memudahkan kita untuk membuat dokumen secara massal. Jadi formatnya sama, jadi format suratnya sama, yang berbeda cuma data-datanya saja, file-file tadi yang sudah dibuat di data master, di tabel induk tadi. Nah, bagaimana caranya? Jadi data NIM, nama program studi itu kan sudah ada di data master tadi ya, termasuk nilai kehadiran, nilai angka dan seterusnya. Yang tidak adalah nilai huruf dan keterangan. Jadi nilai huruf dan keterangan dan rata-rata ini kita akan menggunakan rules dan formula nanti ini yang kita gunakan di Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Untuk memulai, langsung saja kita perhatikan. Jadi untuk pengaturan ini sekira tidak ada masalah ya, supaya lebih rapi kelihatan ya. Jadi kita berikan tab left ya supaya lebih rapi. Jadi ini pasti sudah tahu semua ya. Jadi nanti ketika kita insertkan filenya, dia akan seperti ini. Misalnya di sini ada nama tadi, nama mahasiswa ya, mahasiswa. Jadi dia akan berbentuk kurung seperti ini. Tapi jika kita belum memasukkan filenya di dalam Mailmerge, itu tidak akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau ada misalnya nih ada tugasnya, ada tertulis seperti ini, nanti kalau diketik tidak usah diketik, karena dia akan muncul otomatis nanti saat kita insertkan file dari kalau kita sudah buat Mailmerge-nya. Nah, langsung saja. Jadi klik menu Mailmerge ya, yang ada di tab mailing ya, mailings. Selanjutnya pilih Start Mailmerge. Nah, kan ini surat yang akan kita buat ya. Jadi kita klik saja, pilih saja letter ya. Pilih saja letter, tapi kalau misalnya kita tidak mau memilih di sini itu tidak masalah ya, langsung saja klik yang ini, select recipients. Nah, karena kita sudah ada data yang akan kita masukkan di dalam yang akan kita kaitkan dalam surat penyampaian ini, sudah ada data, berarti kita buat using existing list. Nah, pilih, kalau memilih tipe new list itu berarti database-nya nanti tersimpan ke Microsoft Access ya. Ya, tapi kan ini sudah ada datanya yang sudah tersimpan tadi di Microsoft Word, berarti kita pilih yang using existing list. Oke, bentar. Ini kita pilih using existing list, kita klik. Kita akan diarahkan untuk mencari data tadi, di mana tersimpan yang data induknya atau data masternya. Misalnya kita simpan tadi di sini ya, dengan nama file adalah pertemuan 8 misalnya. Kita open. Nah, tidak terjadi apa-apa. Sudah terjadi apa-apa ya, sudah terjadi tadi yang insert merge file ini tidak aktif, sekarang sudah kita insert, itu sudah aktif seperti ini. Jadi semua file-file yang ada di tabel tadi itu muncul semua di sini ya. Jadi karena tadi nama mahasiswa itu tidak dipakaikan pakai spasi ya, tidak pakai underscore, itu akan otomatis diberikan underscore sendiri. Berbeda dengan nilai hadir tadi, nilai kehadiran ibu, kita berikan tadi underscore ya,
Tapi kalau yang ada spasinya itu otomatis akan di default akan diberikan sendiri pada saat kita insertkan mail merge seperti itu. Nah, untuk mengedit misalnya tadi di data tabelnya itu ada salah ketik. Nah, misalnya namanya yang salah, Hairul Iman jadi Hairul Alam. Nah, kita bisa klik di sini edit recipe list, klik saja di data source-nya, kita klik sampai aktif editnya, kita klik edit. Nah, misalnya tadi ada di Hairul Alam ya, kita rubah jadi Hairul Iman misalnya. Berarti setelah itu kita close ya, setelah di close itu akan muncul berubah jadi Hairul Iman, di oke saja setelah seperti itu. Nah, bagaimana cara menginsertnya? Berarti nama ya, letakkan kursornya di tempat yang akan kita letakkan filenya ya. Misalnya nama, di sini kita akan letakkan nama setelah titik 2 spasi baru nama. Berarti kita pilih di sini insert merge field, kita pilih nama mahasiswa. Nah, ini tadi yang kita sampaikan sebelumnya, Ibu sampaikan sebelumnya bahwa nanti kalau misalnya ada tugasnya ada tulisan seperti itu tidak usah diketik karena akan muncul sendiri. Selanjutnya ada nim kita insert nim. Selanjutnya kita insert adalah program studi. Nah, untuk bisa mereview, untuk bisa menampilkan, klik saja menu review result, klik saja untuk bisa melihat ya, seperti ini. Kita ke data 2, data 3, data 4, data 5, data pertama ya, seperti ini. Ini sudah ada Hairul Iman tadi, kita rubah. Nah, selanjutnya untuk menginsert nilai kehadiran sama tadi ya, untuk menginsert nilai kehadiran ya sama di menu mailings, insert nilai kehadiran. Ini langsung terpreview karena preview resultnya aktif ya. Terus tugas, terus nilai meetnya, meet testnya, dan nilai finalnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tidak aktifkan nilai review result akan seperti ini, dia akan memunculkan filenya ya dengan ada tanda kurung siku buka dan tutup seperti ini. Nah, kita tampilkan seperti ini. Nah, misalnya kita mau menghitung rata-ratanya, jadi seperti di Microsoft Excel ya, kita menggunakan fungsi sum atau sum itu menghitung nilai jumlah ya. Kalau sum itu berarti jumlahnya, kalau rata-rata itu berarti average ya. Atau bisa kita jumlah totalnya dibagi dengan berapa rekornya ini, berapa baris, berarti barisnya ada 4, berarti jumlah totalnya, sumnya tadi semua dibagi dengan 4 ya. Kalau rata-rata ya langsung saja average rata-ratanya. Nah, bagaimana cara untuk menghitung ini? Ya bisa kita menggunakan formula. Di sini di menu layout ada formula ini. Formula. Jadi jangan lupa arahkan kursornya dulu di mana kita mau letakkan hasilnya. Setelah itu kan di sini ya, di rata-rata kita meletakkan hasilnya. Berapa rata-ratanya? Setelah itu kita klik tab layout, kita pilih formula. Setelah itu ya kita langsung oke saja. Jadi oke, pada saat kita langsung oke berarti jumlah rata-ratanya ya. Tapi kan yang kita mau kalau misalnya ini sum, kita langsung bagi 4 seperti ini, kita ketik tanda garis miring baru 4, itu akan muncul seperti ini otomatis. Nah, coba saya hapus ya. Nah, kalau misalnya tidak mau menggunakan yang above ini, boleh, tidak masalah, kita hapus, kita pilih average. Average ini berarti kita lihat dulu. Jadi untuk pembacaan tabel, mudah-mudahan ya saya jelaskan bagaimana cara membaca tabel ya, membaca tabel atau sel seperti di Excel. Jadi sel, ada sel yang jelasnya di tabel itu pasti ada selnya juga. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nah, misalnya average ini
ini kan ada berapa kolom ini? Ada 4 kolom. Jadi kalau misalnya pembacaan formula itu, kolom 1 dibaca A, kolom 2 B, kolom 3 C, dan kolom 4 D, dan seterusnya. Nah, kalau baris itu tetap dibaca 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Nah, karena ini yang akan dirata-ratakan adalah sel di bawahnya ini nilai, berarti dia berada di kolom kedua dan baris ke 1, 2, berarti dia ada di B2, kolom kedua, baris kedua. Berarti kita bisa ketik 2. Ini untuk kita jelaskan seperti ini ya, supaya kalian lebih paham tentang bagaimana pembacaan sel di dalam tabel. Jadi karena di Excel nanti pasti kita akan lebih banyak menggunakan lebih banyak menggunakan tabel ya, karena di Excel karena ada rumus-rumus juga nanti, jadi lebih banyak menggunakan sel nanti ya. Jadi sebelum kita ke Excel ya, di Word juga untuk menggunakan formula pasti menggunakan sel, alamat sel, supaya bisa terbaca. Nah, selanjutnya untuk tugas ini tetap di kolom B, tapi barisnya sudah berubah. Tugas itu baris ketiga, terus titik koma. Jadi titik koma dan titik ini tergantung ya, kalau tidak mau titik koma berarti pakai koma, tergantung dari settingan laptopnya atau komputernya. Terus masih kolom ke B, baris ke-3, terus masih kolom ke B, baris ke-4. Setelah itu kita oke. Jadi sebenarnya tadi yang sum above itu lebih ini ya, jadi jangan lupa dikasih tanda sama dengan, lebih simple ya, kita tidak tulis lagi, tapi ibu jelaskan di sini ya, kita sama-sama supaya kita sama-sama tahu bahwa ternyata untuk pembacaan formula di Word itu juga kan tabel, berarti kita harus kenal dulu bagaimana membaca selnya ya, sel, supaya bisa dikenali di formulanya. Kita oke saja. Nah, ini syntax error ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau dia tidak mau titik koma, berarti berikan saja jadi koma, karena tergantung dari settingan laptopnya ya. Kalau misalnya operatornya pakai koma, titik koma, itu berarti jangan langsung error. Bagaimana caranya? Jadi langsung saja diganti koma, titik koma. Jadi cuma 2, kalau bukan koma berarti titik koma. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana memberikan fungsi logika. Nah, ini juga bisa ya, ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi if ya, fungsi if. Jadi di Excel nanti kita akan banyak bergelut dengan fungsi-fungsi if, dan biasanya itu agak bingung sedikit, tapi cuma sedikit, tidak banyak-banyak ya. Nah, bagaimana menggunakan fungsi logika ini? Nah, ini bisa kita menggunakan submenu rules yang ada di mailings ini. Jadi if then else. Jadi jika seperti ini, maka apa yang terjadi? Nah, kita kenapa menggunakan fungsi logika untuk nilai huruf? Jadi dia akan membaca otomatis. Kalau dia kalau seperti penilaiannya di kampus ya, di kampus kita ya, di STEMI Akba, bahwa untuk mendapatkan nilai A itu 85 ke atas, untuk dapat nilai B- itu 84 sampai 85. Jadi kita sudah tahu bagaimana range-nya untuk mendapatkan nilai B, C, dan seterusnya. Nah, di sini kita menggunakan rules yang ada di mailings. Jadi klik saja tab mailings, cari yang namanya rules, pilih yang if then else. Nah, karena yang akan kita masukkan adalah field dari nilai kehadiran, yang ini ya, nilai hadir. Berarti nilai hadir yang akan kita masukkan, berarti kita pilih
pilih. Jadi kita pilih nilai kehadiran. Nah, setelah itu comparison. Jadi operatornya apakah lebih besar, lebih kecil, atau apa ya. Jika nilai kehadiran ini lebih besar sama dengan, misalnya lebih besar sama dengan jadi ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Lebih besar 85A, terus lebih besar 45 sampai 80 sampai 84 itu A minus, dan seterusnya. Nah, kalau ada beberapa pilihan di situ, berarti kita akan menuliskan beberapa fungsi if ya. Oke. Nah, misalnya di sini pertama kita ambil ya. Misalnya lebih besar 85. Jadi compare. Jadi kita compare ini ke 85 dari nilai hadirnya, misalnya ada 60, terus kita compare apa operatornya, misalnya lebih besar atau sama dengan. Jadi greater than or equal. Jadi lebih besar sama dengan 85, itu apa yang terjadi. Jadi insert this text ya. Teksnya kita input misalnya A, langsung saja A. Jadi kalau besar 85 berarti dia A. Terus otherwise insert this text, misalnya apalagi insert this textnya. Jadi selain itu apa. Tapi kita oke saja langsung, nanti kita akan buat satu-satu ya. Itu supaya kalian lebih paham, kita oke saja. Sebentar kita akan kita buat satu-satu saja, kita oke. Nah, kalau dia lebih besar, yang ada kita cari yang lebih besar 85 ini ya, dia muncul akan ini muncul ya. Jadi kita persbesar supaya agak jelas ya. Nah, ini kita ganti jadi 3, terus 60 hilang ya, udah ada 60 hilang karena belum ada pilihan. Kalau 60 itu dia dapat A. Nah, untuk memunculkan ya, kita tekan di keyboard alternatif F9, alternatif F plus F9. Jadi kita tekan bersamaan alternatif F9, atau kalau misalnya belum muncul, kan di keyboardnya itu ada Fn ya, jadi tekan juga Fn alternatif F9. Tapi kalau pada saat tekan F9 nya muncul, berarti tidak usah ditekan Fn lagi ya. Jadi kalau di keyboardnya ibu itu tidak muncul kalau cuman alternatif F9, jadi harus ditekan juga Fn. Nah, selanjutnya untuk menambahkan tadi kan pilihannya baru 85 ya. Kalau 60 tadi tidak ada, hilang. Kita blok saja yang pertama yang ada rise ini. Ini adalah selanjutnya ya, pilihan selanjutnya ya. Dan selanjutnya kita blok yang paling terakhir ini, tanda kutip yang 4 ini, penutup dan pembuka dan penutup ya, tanda kutip 2, pembuka dan penutup, kita blok. Setelah itu kita pilih lagi rules if then else. Kita pilih lagi yang kehadiran kembali, kita pilih yang greater than, kita pilih yang 8 berapa tadi, 80 ya, 80. Jadi lebih besar sama dengan 80 itu bisa dapat A minus. Oke. Ini seperti ini, dia akan muncul secara otomatis seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah tahu ya, kita sudah tahu nanti jadinya akan seperti ini ya. Jadi ini boleh kita hapus ya, mudah-mudahan bisa bisa muncul nanti ya. Jadi ini bisa kita hapus, baru kita edit saja ya, bisa seperti itu. Tapi kalau mau buat satu-satu supaya lebih paham, boleh dibuat juga, supaya lebih ini ya. Kehadiran kembali, pilih ini. Terus misalnya kalau dia 75 ya, 75 lebih besar 75,
B besar 75 itu dapat B plus. Oke. Seperti ini akan muncul lagi. Jadi if-nya ini boleh di copy, ini boleh di copy di sini, ini sampai, jadi perkirakan saja sampai di ini. Jadi tapi jangan, kalau misalnya mau copy biasanya ndak ikut sebagian, itu bisa error ya. Jadi ndak apa-apa ya, ndak apa-apa di ini. Kalau misalnya memang bisa mengedit ya, mengedit, dan pastikan kurung awalnya juga cukup, dan seterusnya ya bisa dimasukkan langsung, itu saya di copy paste baru diedit. Tapi kalau misalnya ndak yakin ya, bikin saja satu-satu seperti ini. Misalnya 70 lebih besar sama dengan 70 dapat B, seperti ini. Lebih besar 70 dapat B. Jadi coba kita copy seperti ini, mudah-mudahan tidak salah copy ya. Ini sampai di if ini, sampai di sini. Coba ini berarti ini kita copy seperti ini. Kalau enggak cocok ya berarti salah ya. Jadi berat ini lebih besar 70 B. Kalau 6 berapa ya, 64 lebih besar 8, berarti di sini 60 ya, 60 lebih besar 70 tuh ini. Kalau 65 ya, 65 lebih besar dari 65, lebih besar 65 dapat B minus ya, dapat B minus. Sekarang kita copy lagi di sini, cocok ya di sini tadi ya, kita copy. Kentara tone itu, kentara juga itu kalau error ya, kalau error ya kita rubah lagi. Nah kalau lebih besar 65 berarti di sini 60 itu salah, 60 itu berarti dia C plus ya. Jadi kita ikut saja penilaian sesuai dengan penilaian di kampus ya, istimewa akbar. Nah kalau lebih C plus, kalau di sini berarti lebih besar sama dengan 55 ya, gitu ya. 55 berarti dapat C, gitu ya. Selanjutnya kalau dia lebih besar, tapi kalau misalnya kalian agak bingung untuk kalau misalnya mengedit seperti ini ya, buat satu-satu saja ya, seperti tadi. Berarti lebih 55 berarti di sini 50 ya, 50 berarti dapat C, dapat D ya, CD ya, dapat D. Cocok ya, B plus, B minus, C 56, 57 sampai 60. Nah kalau dia lebih, nah bagaimana kalau dia lebih kecil? Berarti ini yang berubah lebih kecil sama dengan. Tapi kalau kalian tidak yakin bagaimana cara mengubahnya, klik saja ini tanda kutip duanya, baru masuk di sini, baru masuk di sini lagi di nilai kehadiran, pilih yang less than ya, lebih kecil atau sama dengan berapa tadi, lebih kecil atau sama dengan 50. Berarti karena ini lebih besar sama dengan 50 itu dapat D, berarti lebih kecil dari ya, lebih kecil. Jadi dia lebih kecil saja, tidak usah sama dengan, karena sama dengannya tadi udah dapat D. Jadi lebih kecil dari 50. Lebih kecil dari 50 berarti dia 49, yaitu dapat error ya. Dapat error. Dapat ya, kalaupun ada yang salah ini sesuai dengan penilaian yang di ini kampus ya,
bisa diedit nanti ya contohnya ya. Kalau ada yang salah dimasukkan. Jadi biasanya di penilaian di kampus lain tuh ada A B C D saja, ada A B C D dan E. Ada juga A minus atau AB atau AB atau CD, atau ada juga yang pakai plus dan minus seperti yang di sini apa. Oke, kita oke kalau sudah. Jadi yang terakhir ini lebih kecil dari, jadi comparisonnya lebih kecil dari 50 compare. Jadi nilai kehadiran yang ada di sini kita compare dengan 50. Kalau dia betul true, berarti yang terjadi adalah yang ini ya. Oke, coba kita, kalaupun ada yang error ya, bentar ya. Kalau untuk melihat kembali, tekan lagi alternatif F9 kembali, Fn F9, kita tekan kembali. Wah, kayaknya enggak muncul ya. Muncul aja. Kalau dia 50, betul ya. Kalau dia 50, tadi kayaknya masuk ya. Kalau 50D, terus kalau 60C plus dapat A, 89 itu 90 dapat A. Oke, kira seperti demikian. Jadi lakukan hal yang sama dengan yang di bawahnya ya. Lakukan hal yang sama dengan baris di bawahnya yang tugas dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya mau lebih cepatnya seperti tadi ya, copy saja, tekan alternatif F9 kembali. Kalau sudah muncul, kita copy saja, Ctrl C, baru kita ketikkan untuk jurnal tugas, langsung saja di Ctrl V. Nah, tinggal dirubah saja yang mana yang dirubah. Yang dirubah adalah di sini kan nilai nama filenya tadi kan N tugas ya. Jadi tinggal dipilih, tinggal diedit, tinggal diubah. Yang sudah di copy tadi tinggal N tugas. Terus di sini juga N tugas, terus lainnya N tugas. Jadi jangan salah hapus ya. Kalau salah hapus saja komanya atau tanda ininya pasti akan error. Nah, tugas pasti akan error ya. Tugas, jadi nggak usah terlalu tegang ya, santai. Yang penting serius. Santai tapi serius. Tapi jangan juga ini deh, jangan berada terus di zona nyaman ya, karena online ceki ndak ada ji pasti lihat. Apalagi kalau kuliah suara saja yang di ini ndak dikasih lihat muka, mungkin supaya maksudnya lebih ini, jadi ndak ada ini yang untuk belajar ya. Jadi silahkan keluar dari zona nyaman, karena kalau kita ndak berusaha ya pasti tidak akan bisa tahu kalau tidak berusaha untuk tahu ya. Jadi banyak penasaran, makanya untuk membuat kalian bisa banyak penasaran, nanti akan ada tugasnya ya. Jadi kedepannya itu mungkin tugasnya, jadi sekali lagi Ibu sampaikan, jangan jadikan tugas-tugas itu sebagai beban, tapi jadikanlah bahwa itu adalah salah satu cara kalian untuk bisa tahu. Jadi kita tidak pernah mau misalnya diberikan tugas itu bukan mau menilai siapa yang paling bodoh, siapa yang paling pintar ya. Yang bodoh itu tidak ada itu yang bodoh deh. Jadi bagaimana kalian berusaha untuk bisa tahu ya. Jadi dengan misalnya tugasnya dikumpul, pada saat dikumpul tugasnya kita bisa nilai, oh ada mungkin di sini mahasiswa A misalnya. Jadi kita tidak menilai bahwa ini paling bodoh, tidak. Ini sebagai tolak ukur buat kita untuk bisa bagaimana caranya kalian supaya bisa tahu juga seperti yang lain. Jadi kalau selesai diedit seperti ini, jadi silakan diedit semua, misalnya tugas dan seterusnya, tekan kembali F9. Kalau muncul itu berarti tidak error, tapi kalau tidak ya, kalau ini ya pasti error. Kayaknya sudah masuk ya. Oke, jadi silakan lakukan hal yang sama dengan yang di bawahnya. Tinggal diedit saja N mid, terus di bawahnya lah N apa ya? N final ya.
Nah, selanjutnya untuk keterangan. Nah, kita ini di sini saja ya. Untuk kehadiran lagi untuk bisa oh ini kecil ya 73. Untuk nilai ininya siapa nih? Misalnya Hirmansyah ya. Nah, untuk melihat ya apakah keterangannya lulus atau tidak, bisa dikategorikan lulus. Misalnya kehadirannya dapat 50, apakah dia lulus atau tidak? Berarti lulusnya ini kita bisa berikan pilihan ya, ada lulus ketika memenuhi syarat dan tidak lulus ketika tidak memenuhi syarat. Dan kalau misalnya di Word ini ada 3 ya, misalnya tidak lulus ketika memenuhi syarat, tapi harus diberikan lagi keterangan ketika dia 0. Ketika dia 0 berarti dia tidak lulus juga. Jadi dia di Word ini dia akan membaca juga ketika dia 0, berarti keterangannya itu sama dengan keterangan yang pilihan kedua yang tidak lulus. Bagaimana caranya? Berarti kita masukkan lagi di sini ya. Jadi lagi-lagi kita harus tahu ya bagaimana cara membaca sel. Nah, Ibu unbold saja dulu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke tab ya, layout. Sini kita klik formula. Jangan lupa kursornya kita tempatkan dimana kita mau tempatkan hasilnya. Nah, karena B ini yang ini ya, yang ini seperti ini tadi. Kalau dia jika misalnya B berapa ini, B berapa, B2 ya. Jika B2 pakai hak kapital saja, B2 lebih besar sama berapa tadi yang error. Jadi yang sebenarnya kalau yang selain dari error itu pasti lulus ya, tapi biasanya kalau dapat D itu kan ya tergantung sih dari aturan, misalnya aturan di kampusnya ya. Kalau misalnya D itu udah lulus ya, jadi anggaplah kita di sini kasih aturan bahwa D itu udah lulus, berarti D itu tadi nilainya adalah 55 ya, 55 ya, 54 ke bawah itu dapat D. Jadi misalnya kita kategorikan 54 ke bawah itu adalah D, berarti 50 sama dengan 55 ke atas ya. Jika ini lebih besar sama dengan 55 ke atas, nilai kehadiran misalnya 55 ke atas, itu maka dia lulus ya, lulus seperti ini. Terus pilihan kedua adalah tidak lulus. Nah, ini kalau pilihannya atau tidak dia, kalau dia true ya, kalau dia false itu berarti tidak lulus. Kalau dia true berarti lulus, kalau false dia tidak lulus. Nah, kita juga harus tentukan ketika titik koma ya, ketika dia nilainya 0. Jadi kita harus sediakan, kalau di Microsoft Word itu kita harus sediakan ketika dia nilainya 0. Jadi sama ya, sama pilihannya ini, ketika dia nilainya 0 berarti kita berikan juga tidak lulus. Jadi bisa dicoba-coba nanti. Kalau misalnya cuma 2 pilihan pasti tidak mau masuk ya. Seperti ini, tanda kutip 1 lulus dan seterusnya. Oke. Jadi ya, jadi kalau dia lebih besar dari 55 itu dia lulus. Tapi kalau tidak berarti tidak lulus. Jadi ini sini B3 karena dia sudah B3
seperti ini. Nah, ini bisa di copy, baru dirubah di sini jadi B4 ya. Terus di sini ditekan Fn F4 lagi supaya muncul. Selanjutnya kita rubah jadi B5 seperti ini ya. Jadi selanjutnya formula dan bagaimana menggunakan rules di dalam mail merge ya. Jadi rules ini berisi rumus-rumus juga, yang mana tadi menggunakan rules yang ini ya. Jadi kalau misalnya tidak muncul rumusnya, bisa ditekan Fn alternatif F9 atau F9 plus alternatif saja, tergantung dari laptopnya ya. Kalau ditekan alternatif F9 tidak muncul, berarti harus ditekan sama-sama Fn-nya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini tentang bagaimana membuat mail merge ya dengan database-nya ini dalam Microsoft Word sendiri yang dalam bentuk tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat dan pengetahuan kalian tentang bagaimana penggunaan mail merge ya di dalam Microsoft Word, dan ini semoga bermanfaat ya. Siapa tahu ada teman-temannya atau ada orang lain yang butuh ilmu ini ya, kalian bisa memberitahukan kepada mereka ya. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.